Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dudet Naneng Ayu, dengan materi Transformasi Geometri Part 1. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, selalu berdoa, dan selalu tetap semangat belajar matematika ya. Baik, hari ini materi kita membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi ya. Oleh sebab itu, kalian harus benar-benar bisa mengamati video ini dengan teliti dan cermat. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak videonya. Selamat belajar. Baik anak-anak, ayo kita masuk pada materi pertama, yaitu materi translasi. Materi translasi itu biasanya juga disebut dengan pergeseran. Nah, untuk lebih jelasnya, translasi ini dalam kehidupan nyata itu adalah kalian lihat dalam video, yaitu permainan perosotan. Siapa ayo yang belum pernah mainan perosotan? Pastinya sudah pernah semuanya ya. Translasi dalam matematika yaitu suatu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan satu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Adapun rumus translasi sebagai berikut. Kita punya titik P dengan koordinat X, Y, kemudian ditranslasikan dengan A, B, maka bayangan P aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Untuk lebih jelasnya, ayo kita amati contoh berikutnya. Baik, untuk contoh berikutnya yaitu tentang pergeseran atau translasi. Contoh diketahui titik A yaitu negatif 1,5. Kemudian ditranslasikan oleh titik P yaitu negatif 3, negatif 8. Berapakah bayangan titik A? Yuk, bayangan titik A adalah caranya kita masukkan dulu ya dalam rumus seperti ini ya. Ini rumus yang ada di awal tadi ya. Rumusnya adalah titik A, X, Y ditranslasikan dengan titik A, B, maka bayangannya adalah A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Nah, A-nya berapa titiknya? Ya, A-nya adalah titiknya negatif 1,5. Ditranslasikan dengan titik negatif 3, negatif 8. Sehingga di sini didapat X-nya adalah negatif 1, Y-nya adalah 5, A adalah negatif 3, dan B adalah negatif 8. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus sehingga didapat X-nya adalah negatif 1 ditambah dengan A-nya adalah negatif 3, 5 ditambah dengan negatif 8. Oke, dari sini negatif dikalikan positif hasilnya adalah negatif, sama dengan positif dikalikan negatif hasilnya adalah negatif. Sehingga negatif 1 dikurangi lagi 3 hasilnya adalah negatif 4. Dan 5 dikurangi negatif 8 hasilnya adalah negatif 3.
Jadi bayangan titik A adalah negatif 4, negatif 3. Bagaimana anak-anak? Bisa kan? Pastinya bisa. Berikutnya anak-anak, kita masuk pada materi refleksi atau pencerminan. Ayo, siapa yang nggak pernah bercermin? Nah, pastinya semuanya pernah bercermin ya. Apalagi anak-anak ini yang mau mengikuti tatap muka di sekolah, pastinya sebelum berangkat ke sekolah, bercermin dulu dong. Bagaimana? Apa sudah siap atau belum untuk datang ke sekolah ya? Oke, ada beberapa rumus yang harus dipelajari, yang harus diingat pada refleksi atau pencerminan ini. Rumusnya ada beberapa ini ya, ada 6 ya. Pencerminan terhadap sumbu X itu hasilnya adalah nanti suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, negatif Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, maka tinggal dibalik ya, negatif X, Y. Nah, dan percerminan terhadap garis Y sama dengan X, kita tinggal balik saja Y, X. Begitu juga dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu dijelaskan sama Bu Naning, ini ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, ini artinya adalah 2H dikurangi X, Y. 2H itu artinya adalah apa? 2 dikalikan H dikurangi X. Begitu ya. Begitu juga dengan 2K. Artinya adalah 2 dikalikan K dikurangi Y. Begitu ya anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita masuk pada contoh soal. Baik. Pada contoh soal kali ini ada beberapa contoh soal ya. Ada 4 contoh soal agar kalian ada variasi bermacam-macam contoh soal agar kalian nanti lebih paham dengan apa itu refleksi atau pencerminan. Nah, contoh ya yang pertama, jika diketahui titik koordinat A yaitu negatif 2,5, negatif 2,5, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, kalian disuruh menentukan berapakah bayangan titik A. Oke, rumusnya perlu diingat, refleksi terhadap sumbu X. Maka hasilnya nanti hasil refleksinya adalah X, negatif Y. Di mana? Di sini didapat X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya adalah 5. Sehingga tinggal masukkan saja ya. X-nya tadi berapa? Pinter, negatif 2. Dan Y-nya negatif di sini adalah rumus ya. Rumus tetap ada, harus ada. Dan Y-nya adalah 5. Sehingga bayangan titik A jika direfleksikan terhadap sumbu X itu hasilnya adalah negatif 2, negatif 5. Contoh yang kedua, jika koordinat titik A yang tadi, kita refleksikan terhadap sumbu Y sekarang. Bagaimana? Nah, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti hasilnya adalah negatif X, Y. Oke, kita ulang lagi. Berapakah X-nya? Pinter, negatif 2. Berapakah Y-nya? Ya, 5. Oke, di sini sehingga didapat rumusnya tetap harus ada negatif ya, tetap negatif dan X-nya di sini adalah negatif 2. Kita tulis negatif 2. Bu, kok jadi seperti ini? Iya, memang seperti ini. Ini negatif yang di depan, ini adalah negatif untuk rumus ya. Nah, kalau nggak ada angkanya di sini koefisiennya ya. Ini artinya adalah 1. Sehingga negatif 1 dikalikan negatif 2 adalah berapa? Negatif kali negatif adalah positif ya anak-anak ya. Sehingga negatif 1 kali negatif 2 adalah 2. Komanya tetap dong, Y-nya tidak berubah karena dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Koma Y ya, jadi Y-nya tetap adalah 5. Sehingga bayangan titik A negatif 2. Bayangan dari negatif 2,5 jika direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah menjadi 2,5. Bagaimana anak-anak? Jelas tidak? Oke, pastinya jelas. Alhamdulillah ya. Masuk pada contoh berikutnya ya. Ini levelnya sudah agak naik.
Oke, masuk pada contoh yang terakhir ini ya anak-anak ya. Eh, ini disuruh menentukan, ini ada contoh yang berikutnya. Tentukan bayangan titik P negatif 3, negatif 2. Kalau yang tadi kan dicerminkan terhadap sumbu Y dan sumbu X ya. Nah, sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Apakah rumusnya? Rumusnya dibalik ya. Kalau garis Y sama dengan X, maka nanti hasil pencerminannya adalah Y, X. Gitu ya. Mohon maaf ya, beribet terlalu bersemangat. Di mana? Oke, X-nya berapa ini? Ya, pintar. X-nya negatif 3. Dan Y-nya berapa? Betul, negatif 2. Sehingga refleksi dari titik P terhadap garis Y sama dengan X hasilnya adalah Y-nya tinggal diganti ya, negatif 2, negatif 3. Jadi bayangan titik P adalah berapa? Negatif 2, negatif 3. Gampang ya anak-anak ya? Gampang banget pastinya. Tinggal satu lagi, ini contoh yang terakhir. Kalian disuruh menentukan bayangan titik B yaitu 3,5 apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, kalau X sama dengan 4 berarti ini artinya apa ya? X sama dengan atau H, begitu ya. Sehingga hasil refleksinya nanti adalah 2H dikurangi X dikurangi X, Y. Ya, betul ya. Berapa ini nilai X-nya? Betul, nilai X-nya adalah 3. Berapa nilai Y-nya? Y-nya adalah 5. Sehingga kalau kita masukkan dalam rumus, nah ini nilai apa dong? Yang X sama dengan 4. Nah, 4 di sini adalah nilainya H. H-nya adalah 4. Sehingga 2 dikalikan 4 dikurangi 3, 5. Y-nya tetap ya anak-anak ya. 2 dikalikan 4 berapa? 8. Betul, dikurangi 3,5. 8 dikurangi 3 adalah 5,5. Sehingga jika titik B yaitu 3,5 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4, maka bayangannya adalah 5,5. Gampang ya anak-anak ya? Gampang sekali ya. Cuman perlu diingat lagi untuk materi ini ada banyak sekali rumus-rumus ya. Jadi kalian benar-benar harus paham, benar-benar harus teliti untuk menyelesaikan beberapa soal. Kalau tidak teliti, maka pasti sering terjadi kesalahan ya. Oke anak-anak, semoga materi hari ini bisa diterima semuanya. Semoga kalian tidak mengalami kesulitan. Bu Naning mohon maaf. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang baru dengan saya. Dari Bu Naning, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.